Marketeers, jumpa lagi dengan saya Bianca dalam program Cial Corner. Sebuah program yang mengangkat praktik-praktik pemasaran yang mengusung kreativitas, inovasi, entrepreneurship, dan leadership. Marketeers, selama pandemi, industri e-sport semakin dilirik oleh banyak merek. Selain makin tingginya traffic dengan banyak pengguna, e-sport juga hadir dengan beragam jenis game mobile dengan multiplayer. Banyak hal dilakukan oleh merek dalam mendukung industri yang sedang naik daun ini, baik dengan menjadi sponsor kompetisi hingga investasi dalam pengembangan jenis e-sport. Seberapa besar pasarnya? Kita simak testimoni beberapa anggota komunitas e-sport pada video berikut ini. Nah Zen, Iya. pertama kali datang ke dunia e-sport itu umur berapa dan reaksi orang tua gimana? Karena kan kalau sekarang oke, lagi naik nih, berarti pastinya sebelum ini kan kita masih ini ya, masih mungkin dipandang sebelah mata. Kalau dulu Zen sendiri gimana Iya, kalau betul. pengalamannya? Saya terjun di dunia e-sport itu kurang lebih 19 tahun. Mungkin udah 2 tahunan ya. Oh, Kalau pandangan orang tua, awalnya saya juga nggak diizinin sama orang tua. Karena main game itu ya cuma buang-buang waktu kayak gitu. Tapi alhamdulillah saya di sini udah bisa membuahkan hasil dan bisa bantu-bantu orang tua. oh. Berarti selain main game udah terbukti hasilnya gitu ya Zen ya? Iya alhamdulillah. Waduh, kalau senyum-senyum gini biasanya banyak malah ya, Pak Eko Kurniawan ya. Biasanya kalau senyum-senyum malah banyak itu. Oke. Oke, sekarang kalau ke Klov nih. Kalau Eh, saya. Ya, kalau ke Klov pertanyaan beda dong. Jadi, Oke. oke. Kalau kata orang nih, main e-sport, cuman main doang gampang. Pingin tahu aja sih sebenarnya kok dipanggilnya atlet, emang latihannya seberapa seriusnya sih? Maksudnya kok bisa kayak tadi ya, ada Luxi Zuxi ya, pemain PUBG ya, itu kok bisa dapat 145.000, emang main doang atau sebenarnya seberapa intens sih kalau di dunia profesional ya? Kalau kita sebagai tim ini ada hal yang harus disiapkan ya buat berkompetisi. Dari kita ini harus mengatur strateginya kayak gimana aja, kayak komunikasinya kayak gimana aja. Terus ya kayak ngatur waktu latihan, berapa jam gitu. Kalau tim saya sih biasanya latihan per hari itu 2-5 jam ya, dari Senin sampai Sabtu. Terus selain kami latihan juga, kami juga sering bermain bersama untuk meningkatkan kayak kerjasama tim lah, lebih kompak gitu aja. Oh, itu setiap hari 2-5 jam gitu konsisten berarti ya? Iya, benar. Tapi ada coachnya gitu nggak sih? Kalau di sport biasa ya kayak main bola nih ya, itu kan ada pelatihnya, Jose Mourinho lah, siapalah gitu kan. Kalau di e-sport sendiri ada nggak? Kalau untuk saat ini kami belum ada coach ya, tapi kemarin-kemarin ada. Oh, tapi berarti Ya. memang idealnya sudah ada ya, dulu pernah ada ya? Ya. Mm-hmm. Wah, luar Betul. biasa. Berarti udah profesional ya? Ya, bisa Oke. dibilang begitu. Wah, luar biasa ya. Ini keren sih. Jadi kalau bisa dilihat ya teman-teman, bagi para ini partisipannya, wah luar biasa banyaknya. Masih muda 16 tahun, 21 tahun tapi juga bisa berkarir dan menghasilkan pundi-pundi ya. Jadi selain prestasi juga dapat duitnya. Oke, boleh di Gizen untuk cerita gimana nih, misalnya kalau tadi ya pindah-pindah koneksi dan rasanya gimana sih kalau lagi nge-lag gitu ya? Ya kebetulan saya juga di sini pakai IndiHome ya. Oh, oke. Ya kecepatannya juga stabil. Biasanya kalau misalkan di sini kalau pakai data yang lain itu agak kurang oke. bagus buat sehari-hari kita main. Jadi ya kita harus selalu antisipasi buat. Saya juga pakai Telkomsel juga. Jadi kalau misalkan ada gangguan di sebelah bisa pindah ke yang Telkomsel data itu. Oke. Berarti kalau misalnya amit-amit ada gangguan, langsung bisa switch gitu ke seluler Iya, ya? bisa switch, Wah betul. luar biasa, berarti no lag live ya? Iya. Emang tapi bener sih, itu penting banget ya. Saya main sedikit lah ya. Itu kalau pingnya udah 100 lebih aja, sebenarnya saya nyaman-nyaman aja. Tapi kalau pro player mah nggak mungkin bisa ya, ping segitu ya. Pro player kalau di atas 100 sudah
Gemes Iya itu. udah gemes. Oke, terima kasih Pak Kurniawan, memang beda level ya saya ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, nah kita ada beberapa pertanyaan nih oke, mungkin kita ngomong ke Klov dulu. Jadi dari Sigit, wah, halo Mas Sigit. Jadi mungkin pertanyaannya adalah apa tantangan terbesar pemain e-sport? Tapi mungkin kita bisa khusus juga ke Klov karena Klov masih muda ya. Tantangan terbesar pemain e-sport itu apa menurut Klov? Tantangan terbesar di sport kalau menurut saya ya mungkin kita harus siap dengan kekalahan. Ya kalau kalah sekali kita langsung mundur, pastinya nggak bakal maju-maju gitu. Jadi itu juga terkait dengan mental kan, mental kita harus kuat di sport itu, nggak boleh pantang menyerah. Jadi kita kan ini tim, jadi harus saling mendukung juga, kayak gitu sih. Oke, mental harus kuat ya. Kalau lagi kalah nih, denger nih netizen Indonesia barbar gak nih? Iya sih, suka kadang ada yang kata-ngatain gitu, tapi ya tetap aja kita harus dijadiin motivasi sih. Saya kalau misalkan dikata-katain gitu malah jadi motivasi berat buat saya. Malah makin semangat buat terus-menerus maju di sport ini. Wah, mantap ini ya. Memang kalau misalnya ada yang ini justru pengen makin nunjukin ya, bisa Iya. menang nih. Oke, nah sekarang ada pertanyaan kedua dari Giva. Bisa dijawab mungkin oleh Digizen. Biasanya bagaimana persiapan Klov dan Digizen mungkin dalam satu tim kali ya. Ini kan permainan CODM satu tim dalam menghadapi turnamen. Persiapannya nih apa aja nih? Mungkin Zen boleh ini menjawab. Pertama-tama kita biasa suka hubungin orang tua dulu buat minta doa supaya diberi kelancaran. Yang kedua persiapan mental, terus biasa-biasa suka bercanda-bercanda dulu biar gak terlalu serius pas di turnamen gitu. Oke, jadi bisa lebih santai juga ya. Iya. Itu betul. penting sih, pada akhirnya game itu walaupun pro player tetap harus dinikmati ya. Ya lebih ke persiapan mental dulu sih. Waduh. Buat turnamen. Luar biasa, jadi mental itu berpengaruh luar biasa ya. Kalau misalnya kita tanya ke Klov sama Zen, apa achievement nih terbesar yang pernah didapatkan nih kalau Klov sama Zen sendiri? Dimulai dari saya dulu kali ya. Boleh, Zen. Achievement terbesar saya, alhamdulillah saya menjuarai 2 kali turnamen ofisial di skala nasional dan mungkin bisa dilanjut sama Klov. Achievement terbesar tim saya tadi kan nasional ya. Kami juga mendapatkan achievement di tingkat internasional. Pada tahun 2020 kami menjadi juara 4, lalu pada tahun 2021 kami menjadi runner up atau juara 2. Wah, itu tingkat internasional ya, betul ya Klov ya? Iya, betul. Wah, luar biasa ya, berarti Indonesia ini e-sportnya nggak cuman kaleng-kaleng ya, nggak kaleng-kaleng ya, udah bisa bersaing. Semoga tadi juara 4, juara 2, semoga tahun depan, tahun berikutnya juara 1 ya Klov sama Zen. Amin. Amin. Nah mungkin ada pertanyaan juga dari Rara. Selamat siang, halo selamat siang Rara. Saya mau tanya nih, wah ini buat Klov sama Zen nih. Bagaimana cara meyakinkan orang tua nih, kalau main game ternyata banyak manfaatnya juga gitu ya. Mungkin berarti nggak cuma sebatas hobi ya mungkin ya. Nah gimana Klov sama Zen nih pengalamannya meyakinkan orang tua gimana? Kalau saya sendiri buat ngeyakinin orang tua ya kita lihat hasilnya aja nanti gitu gimana. Tanpa ada hasil orang tua nggak bakalan percaya gitu. Jadi kita buktiin dulu dari sekarang kalau kita itu bisa berkembang di e-sport. Ya begitu mungkin. Oke. Kalau dari Klov? Kalau dari saya mungkin kurang lebih sama kayak Zen, dan saya juga mungkin orang tua diyakininnya bisa dijelasin kayak beberapa hal positif dari e-sport itu apa aja. Mungkin dari sport kan kayak kerja sama tim, terus
Apalagi ya, mungkin kayak tim itu kan bersosialisasi kan secara online juga, jadi ya banyak hal positif aja gitu, ke Oke. orang tua dikasih tahu. Oke, jadi selain banyak hal positif, bersosialisasi juga dibuktikan dengan prestasi dengan Zen ya tadi. Nah, tapi Iya. ini tadi jadi saya kepikiran nih, ntar ada yang ngomong nih, Clove sama Zen, aduh HP saya nih nggak mumpuni nih, RAM-nya lah, prosesornya nih. Boleh cerita nggak dulu Clove sama Zen pertama langsung HP keren atau gimana nih? Awal-awal saya pas main itu juga nggak, sebelum pegang HP sekarang itu pakai HP yang cukup lah buat main. Jadi HP Oh, itu nomor 2 ya. Jadi yang pertama itu niat dulu, terus latihan. Sebenarnya bisa, nggak perlu harus HP mahal, HP bagus, spek bagus gitu. oke. Berarti sebenarnya cukup ya. Berarti ini kalau Zen tadi sih tersiratnya yang penting skillnya jago ya Zen ya. Iya, Iya dia bisa ketawa-tawa. dibilang gitu. Oke, oke, nggak apa-apa Zen. Berarti sudah terjawab. Oke, nah ini ada juga dari pertanyaan dari Luciana, mungkin kepada Clove nih ya, kepada Clove dan Zen sebenarnya, tapi kayaknya lebih cocok ke Clove. Bagaimana cara membagi waktu antara main game sama waktu sekolah nih? Cara membagi waktunya, yang pertama kita harus niat sih, harus niat keduanya aja dulu. Kayak kalau misalkan kita males-malesan tuh pasti bakal mentingin satu side aja gitu. Jadi harus paham waktu prioritas, sama kayak misalkan harus kayak kewajiban agama. Kalau saya kan sholat kan, nah kayak gitu aja. Oke, jadi kita harus tahu prioritas ya. Jadi jangan sampai kelupaan gitu kan ya. Terus Betul. habis itu main game terus ternyata yang lain nggak diprioritasin. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih. Oh, wah ini bagus nih pertanyaannya nih. Mungkin sepertinya mau jadi pro player juga nih dari Mas Sultan ya. Bagaimana sih cara konsisten menjadi player e-sport? Apakah ada tips and triknya? Ini penting banget karena benar kita nggak namanya game kalah menang, tapi gimana konsisten menjadi player e-sport? Mungkin dari Zen dulu. Kalau konsisten itu kita harus konsisten latihan, terus maksudnya ya konsisten latihan di game tersebut. Kita harus bikin tim juga kan. Kalau misalkan kalau saya main itu kan Call of Duty itu 5 versus 5 ya. Jadi kita harus bikin tim 5 orang gitu. Terus ajak latihan satu sama lain. Kayak gitu. Oke, berarti kita konsisten dan juga butuh support ya. Berarti yang tim itu ya. Jadi Iya, betul. bareng-bareng gitu. Kalau sendirian pusing juga ya. Iya. Oke, kalau dari Clove gimana Clove? Gimana konsisten untuk jadi pro player nih? Apalagi Clove ini masih sekolah, bagi waktu, gimana cara konsistennya nih? Yang penting yang pertama sih niat dulu ya, biar kalau mau konsisten. Soalnya kalau nggak niat pasti mungkin bisa aja putus di tengah jalan kan. Terus biar konsisten juga kita harus latihan, mungkin ya latihan benar, kata Zen juga latihan. Bisa juga sharing-sharing mungkin sama pemain lain yang berkompetisi. Bisa juga, iya. Oke, berarti kalau misalnya sharing tuh kita juga dapat insight dari senior-senior juga ya. Iya. Nah berarti ini teman-teman, bagi teman-teman e-sport itu hobi atau karir juga pada akhirnya juga bisa jadi hobi, bisa juga jadi karir seperti Zen dan Clove. Jadi teman-teman jangan ini ya, jangan takut lagi. Tadi udah ada tips and triknya kepada dari Zen sama Clove untuk meyakinkan orang tua. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar.
Marketeers industri e-sport berhasil menunjukkan peningkatan yang memberikan potensi baru bagi ekonomi digital khususnya di Indonesia. Meskipun banyak antusiasme dan minat anak muda, optimalisasi industri e-sport ini masih sangat dibutuhkan. Salah satunya dengan mengubah stigma bahwa e-sport bukan hanya sebagai hiburan, namun dapat menjadi pekerjaan yang profesional juga. Saya undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.